suara motor itu. Hai, aku Habibah Jumoldi sebagai pemateri kelas 1. Kamu abaikan Hai, saya Sarika Kainul Siregar sebagai pemateri kedua. Dia berupaya Terus saya Rahim Firdaus pemateri ketiga. Cari senyummu Ini video kami yang berjudul tentang Manajemen kepemimpinan. waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia A. Sejarah dan pengertian kepemimpinan. 1. Sejarah kepemimpinan. Pada dasarnya, suatu kepemimpinan muncul bersamaan dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman Nabi dan nenek moyang. Di sini terjadi perkumpulan bersama yang kemudian bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya dari kepunahan, sehingga perlu suatu kepemimpinan. Pada saat itu, seseorang yang dijadikan pemimpin adalah orang yang paling kuat, paling cerdas, dan paling pemberani. Jadi, kepemimpinan muncul karena adanya peradaban dan perkumpulan antara beberapa manusia. Sebab munculnya kepemimpinan diawali oleh berbagai pandangan dan pendapat berupa teori yang dapat dibenarkan secara ilmiah. 2. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership termasuk kelompok ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusan-rumusannya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan dengan antusias. Kepemimpinan merupakan suatu perkumpulan proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola dan menginspirasi sejumlah pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. B. Peran dan fungsi manajemen kepemimpinan. Pengertian peran itu sendiri adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan kepemimpinan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Dalam prakteknya, seorang manajer di samping melaksanakan fungsi-fungsi manajemen juga harus mampu menjalankan kepemimpinan mutu SDM dengan efektif secara bersinambung. 1. Peran pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. 2. Peran dalam membangun tim. Lebih lanjut, peran kepemimpinan adalah peran dalam membangun tim dalam suatu unit kerja yang solider yang mempunyai identifikasi keanggotaan maupun kerjasama yang kuat. 3. Peranan dalam tim kepemimpinan. Peranan kepemimpinan dalam tim kepemimpinan sesungguhnya didefinisikan sebagai proses untuk memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas kelompok anggotanya. 4. Peran pembangkit semangat. Salah satu peran kepemimpinan yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin adalah peran membangkitkan semangat kerja. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian dan dukungan. 5. Peran menyampaikan informasi. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus cerdas dan terampil dalam menyampaikan informasi baik dengan tim yang ada di dalam perusahaan tersebut maupun dengan pihak eksternal. Fungsi kepemimpinan dalam manajemen adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar dapat menambah nilai pada suatu kelompok. Fungsi kepemimpinan yang perlu dipahami oleh seorang pemimpin yaitu sebagai berikut:
menyusun strategi yang tepat, merancang taktik, penyelesaian masalah atau problem solving, pengambilan keputusan yang tepat, melakukan pengorganisasian dengan teratur, manajemen yang baik, memfasilitasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder, membangun relasi yang luas, memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat, manajemen waktu yang baik, membantu mengembangkan orang lain, beradaptasi dengan perubahan yang ada, memimpin dengan memberi contoh yang baik, membentuk dan menerapkan budaya yang positif, dan membentuk ketangguhan. C. Sumber dan karakteristik kepemimpinan. Terdapat sejumlah sumber terkait dengan kepemimpinan. Sumber kepemimpinan tersebut dapat berasal dari beberapa hal berikut. 1. Kekuatan berdasarkan paksaan. 2. Kekuatan penghargaan. 3. Kekuatan keahlian. 4. Kekuatan resmi. Dan kelima, kekuatan referensi. Karakteristik kepemimpinan. Pemimpin yang efektif lahir karena memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi ciri khasnya. 8 karakteristik kepemimpinan yang berprinsip dijelaskan sebagai berikut. 1. Terus belajar. 2. Berorientasi pada pelayanan. 3. Memancarkan energi positif. 4. Hidup seimbang. 5. Hidup adalah petualangan. 6. Mempercayai orang lain. 7. Sinergistik. Dan 8. Berlatih memperbarui diri. Di teori-teori serta pilar-pilar dalam kepemimpinan. Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Ada beberapa teori kepemimpinan, diantaranya sebagai berikut. 1. Teori sifat. 2. Teori perilaku. 3. Teori situasional. 4. Teori jalan tujuan. 5. Teori kelebihan. 6. Teori karismatik. Adapun pilar-pilar kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan. Tanpa kekuasaan, maka pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuasaan berarti kemampuan untuk menyuruh orang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat, memeriksa, memutuskan, membuat agenda. 2. Kompetensi. Dalam pengertian sempit dan praktis, kompetensi sering dimaknai sebagaimana pengetahuan dan keterampilan. 3. Kredibilitas. Kredibilitas atau sifat dapat dipercaya, jauh melebihi rasa suka atau persahabatan. 4. Kemauan dan semangat. Saling mempengaruhi seperti dua sisi dalam satu mata uang. Kemauan bukanlah segalanya, namun tanpa kemauan segalanya tidak akan ada. 5. Keberanian. Kemampuan bertahan dari rasa khawatir dan rasa takut. Ada dua jenis keberanian pemimpin, yaitu keberanian internal dan keberanian eksternal. Sekian video dari kami. Terima kasih. Waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan besar, dia pasti pikirkanmu walau kau tak